Mohon dengerin baik-baik ya, mohon dengerin baik-baik. Pokoknya kalau yang dengerin baik-baik, tandanya kalian tuh ya sama lah kayak gitu. Cuma lihat captionnya sama judulnya langsung dar nggak jelas. Oke, dengerin baik-baik dari awal sampai akhir. Kalau mau sih, kalau nggak mau juga nggak masalah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Balik lagi di vlognya aku. Hari ini aku sengaja keluar rumah itu ya. Aku sengaja keluar rumah untuk agar biar kalau aku bikin video seperti ini, gibah-gibah seperti ini ya, yang katanya aku buka aib, aku suka gibah, aku mulutnya lemes gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Karena aku melakukan seperti ini memang ada dasarnya sendiri. Sebetulnya itu aku nggak mau untuk melakukan hal-hal seperti ini lagi gitu ya, dan berkelanjutan, karena saya yakin sendiri ini akan menghabiskan energi positif dalam tubuhku, energi positif dalam tubuhku ya. Tapi makin lama kenapa dari pihak sananya gitu ya, terlalu playing victim gitu ya. Katanya aku yang playing victim, tapi nyatanya memang dia yang playing victim gitu ya. Seakan-akan merasa sebagai pihak yang merasa paling tertindas dan merasa paling disudutkan dan merasa paling diinjak-injak gitu ya. Sedangkan aku tuh merasa sebagai pihak yang paling terzolimi gitu ya. Dan kadang dia naik pitam, marah-marah, tahu-tahu up and down gitu ya. Pokoknya ya gitulah gitu. Jadi seperti kayak punya kepribadian ganda aja gitu ya. Kadang baik tuh, kadang berusaha bijak ya. Maaf ya ada suara itu. Kadang baik, kadang berusaha bijak, terus kadang menghasut netizen. Kadang-kadang walaupun nggak semuanya ikut terhasut gitu ya, kadang-kadang dia kan baik ini tuh segala macem, tapi kadang-kadang ngatain apalah yang hompimpa aleum gambreng apa segala macem. Itu pun aku belum nggak tahu itu tertuju pada siapa sebetulnya gitu ya. Tapi yang jelas opininya mereka semuanya tertuju ke aku gitu ya. Dan buat teman-temannya itu yang katanya aku baperan sama komentar netizen, terus itu ya aku loh, kalian udah komentar macam-macam aku masih diem aja. Tapi sekali aku bikin sentilan satu aja, hanya ngomong reporter syar'i aja udah pada baper gitu ya. Ya udahlah gitu ya, namanya juga manusia gitu ya. Namanya juga manusia gitu ya. Nah, dia menjadi pihak yang merasa yang paling terzolimi dan kadang dia naik pitam. Kok aneh sifatnya dia gitu, seperti kayak punya kepribadian ganda gitulah pokoknya gitu ya. Sebenarnya aku mau sekali sih ngobrol secara langsung gitu ya, berdua, atau mungkin kalau emang kita butuh saksi-saksi dari mana sumber berita itu datang, kepada siapa dia ngobrol, dari siapa aku tahu gitu ya. Itu aku tuh mau banget gitu ya. Duduk bertiga atau berempat, berlima, pokoknya rame-rame nggak masalah. Mau dibikin video, mau diem-diem, itu asal mau nggak apa-apa gitu ya. Asal mau nggak apa-apa. Tapi ya aku pengen banget ngobrol secara langsung, klarifikasi depan teman-teman semuanya mungkin, atau secara live atau apa gitu pokoknya. Cuma karena jarak yang terlalu jauh ya, jadi aku gimana ya, kayak merasa belum mungkin untuk saat-saat sekarang gitu ya. Karena tahu sendiri kan, katanya udah nggak mau terima tamu dari YouTuber gitu ya. Jadi ya takutnya nanti aku dibilang maksa-maksa lagi untuk datang ke sana gitu kan. Gitu. Atau kita ajak telepon aja dia mungkin ya. Atau ya mungkin ya aku ajak telepon dia aja, mudah-mudahan nanti dia mau terima. Terus ya kita ngomong baik-baik aja gitu. Maunya dia apa, terus yang dituju tuh siapa gitu ya. Terus kalau emang bukan buat aku, dia harus bisa ngejelasin ke teman-teman netizennya, pendukungnya itu, kalau itu bukan buat aku gitu ya. Jadi coba, aku mau coba untuk telepon dia ya. Biar kalian tuh tahu gitu ya, bukan maksud gibah-gibah atau buka aib orang gitu ya. Karena aku juga punya hak jawab sendiri. Jadi pokoknya ya semuanya bakal baik-baik saja. Mudah-mudahan aku nggak diblok ya. Tuh, nggak diblok kan tuh ya. Ini terakhir chatting aku sama dia tuh. Ada tuh ya. Coba aku mau
ya. Lihat kan? Aku deg-degan aja nih mau ngomong apa sama dia. Gak diangkat guys. Sumpah aku deg-degan banget sumpah. Tuh aku sampai bergetar ya. Tuh. Aku mencoba untuk klarifikasi baik-baik. Mudah-mudahan diterima dengan baik. Masih belum diangkat guys. Tak terjawab tuh ya. Tak terjawab. Oke, coba satu kali lagi. Ulala gonjreng. Ulala gonjreng. Nanti aku 3 kali nggak dijawab, aku udah ini stop ya. Tuh. Dia berdering. Berdering berarti udah masuk, udah nyambung ya tuh. Tetap 2 kali nggak diangkat, 1 kali lagi ya. Tetap nggak dijawab. Seperti saran kalian ya, aku telepon dia secara pribadi gitu ya. Nggak tahu habis ini aku di blok apa enggak sama dia. Kalian bisa baca kan? Kelihatan nggak sih? Kelihatannya. Tuh kan? Ayo dong, angkat dong. Kita ngobrol baik-baik. 3 kali gak dijawab. Oke, down. Ya, ini nanti jangan sampai ada kata-kata lagi aku kayak gini terus mau buka-buka aib gitu ya, enggak sama sekali gitu ya. Nah, kalau selama ini kan siapa coba yang playing victim gitu ya. Seharusnya kan kalau emang nggak ada masalah, nggak ada apa-apa kan, seharusnya kan kalau emang dia punya etika yang baik gitu kan, dia tidak mau, kalau dia tidak mau punya masalah dengan siapapun dan merasa tidak bermasalah dengan siapapun, dia harusnya mau bicara dengan saya. Angkatlah telepon saya gitu kan, diangkat dong gitu ya. Jangan nanti sebentar-bentar bikin klarifikasi, dia merasa terzolimi, diinjak-injak gitu. Ada statusnya, aku disembunyiin seperti yang aku upload tadi. Itu aku lihat di Instagram gitu ya, karena ada yang ngomong ke aku dan aku ambil screenshotnya sendiri lewat HP anak. Jadi penonton tuh harus yang cerdas juga ya. Jadi jangan, bukan karena suka dengan konten-konten dia yang kata kalian tuh seru, gila gitu ya, terus kalian juga menyamaratakan dengan orang yang apa namanya, terus apa-apa yang harusnya terjadi harus diketahui gitu ya. Terus suka dengan apa yang dia perbuat tanpa kalian maksudnya mengetahui apa yang harusnya terjadi juga harus diketahui juga gitu kan. Gitu juga, jangan hanya sekedar suka terus memukul ratakan semuanya kepada orang-orang yang dia benci. Misal gitu ya, dia bencinya sama aku, udah sama aku aja, terus jangan semua orang yang pernah kesana tuh kena imbasnya, kena batunya gitu kan. Kalau aku sih nggak merasa melakukan itu ya. Kalau emang dia kan bilang kita kan racun kan, dia bilang kita kan racun. Nah kalau itu baik ngomong ke aku aja gitu, kamu racun gitu ya, nggak usah semua orang yang kesana tuh dibawa semuanya gitu. Sebentar ya, aku langsung sambil minum ini, sambil minum es degan gitu ya. Kalau haruslah fight aja gitu ya, 1 lawan 1 gitu, nggak usah terus sebut-sebut sana sini semuanya, terus nanti dia bilang yang kesini semua yang kesini ada racun gitu ya. Orang kan pasti menggiring opininya semuanya, dan itu kalau orang yang cerdas kan. Kalau orang yang nggak cerdas kan nggak mikir semuanya gitu kan. Kalau orang yang cerdas dia bilang semuanya.
Padahal nanti dia bilang kan nggak semua kayak gitu. Ya nggak semua, tapi ya itu namanya playing victim ya gitu ya. Terus ada lagi, aku lucu sebetulnya sih ya. Katanya aku jangan suka buka aib orang gitu. Ini ada komen-komennya semuanya ada gitu ya. Nah, jangan suka buka apa? Kasihan nih orang keluar-keluar tapi lawannya cuek. Aduh, Mbak. Cuek itu satu, memang terpojok. Kedua, karena takut aku punya bukti. Ketiga, ya memang dia ini kemungkinan yang paling kecil ya, karena nggak mau ngeladenin aja gitu, nggak mau ngeladenin karena ya aku punya bukti gitu. Jadi kalau untuk cuek, tahu sendiri kan dengan masalah-masalah yang sebelum-sebelumnya kita lo udah memberikan wadah, yuk kita ngobrol bareng, santai, duduk santai, ngobrolin bareng gitu kan. Tapi nyatanya enggak, seperti ya kayak yang sudah-sudah aja gitu ya. Waktu sama sebelahnya gitu kan, aku lo udah kasih wadah untuk bicara ngobrol baik-baik tapi dia tolak. Ya sama sekarang, karena apa? Karena menurut dia sebelahnya tuh salah, jadi makanya dia nggak mau untuk ngobrol bareng gitu ya. Nah kalau sekarang berarti dia sama dong. Ayo lo, aku menggebu-gebu kayak gini ya, ayo kita ngobrol bareng baik-baik, tapi masih tetap ditolak ya, dengan alasan cuma hanya nggak mau terima tamu dari kalangan YouTuber. Kan nggak harus di rumahnya, kita pergi kemana kayak gitu ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, di Blitar aja aku juga mau kok kesana gitu ya. Yang penting kita bertemu, nanti terserah mau dibikin video di channelnya siapa, yang jelas orang kalau memang ada unek-unek sama aku, harusnya bilang sama aku di depan mukaku. Terus nanti aku juga bakal memberikan penyanggahan yang kalau sekiranya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Karena aku pasti akan mengeluarkan bukti dong. Kalau dia, kamu bilang gini, aku ada buktinya. Kamu bilang gini, aku ada buktinya kayak gitu. Maksudnya jangan yang fiktif gitu loh ya. Pokoknya yang harus real, nyata aja di kehidupan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi kalau kayak gini kan katanya aku menambah dosa netizen. Ya netizen aja yang baper gitu ya. Kalian loh, katanya aku jangan baper sama komenan netizen. Tapi kalian udah komen beberapa kali di channel mana sih A, si B, si C gitu ya. Gak usah perlu aku sebutkan ya. Aku udah pegang semua screenshotnya. Jadi kalau aku sampai istilahnya kalian menduduku yang enggak, aku juga punya buktinya gitu. Aku udah diem aja, nggak balas nggak apa-apa. Nah, aku cuma ngintip aja. Aku cuma bilang dunia dalam berita, itu pun aku nggak balas di komen ya. Cuma bilang di status dunia dalam berita tersampaikan oleh reporter yang syar'i. Dan orang itu merasa dan nyumpain aku sampai katanya nyungsep apa sih, aku kurang paham deh aku bahasanya apa ya. Oh lupa, ntar tak buka ya, bentar ya, sampai ngadu loh, gila ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin puas dengan seperti itu ya, it's okay gitu ya. Terus yang mengatakan aku sombong tuh, aku sombong di mananya gitu kan. Aku upload rumahku sendiri gitu, aku dibilang sombong. Ya enggak lah, kalau aku dibilang sombong, semua orang tuh banyak yang dibilang sombong harusnya kalau review rumah gitu ya. Mana sih, kok nggak ada sih? Udah dihapus ternyata. Wow, coba lihat ya, mana sih? Nggak ada, dan ternyata udah dihapus. Komennya sudah dihapus ya. Komennya sudah dihapus. Hebat. Debak. Oh belum ini ternyata ini ada ini ya. Ya Allah ya. Nih ya, aku baca ya. Mana sih? Oh dihapus juga komennya. Oh dihapus ternyata. Oh dihapus mbaknya yang syar'i ya. Oh ternyata dihapus. Nyong ora paham. Aduh izin rikane ke privasi. Wow dihapus ya tuh ya. Ada buktinya semuanya dihapus. Tapi aku udah screenshot ya. Aku udah screenshot dan aku udah kirim kemana. Aku tuh selalu ngomong pakai bukti ya. Bukan berarti aku curang ya. Karena memang kalian juga ngotot sukanya gitu kan. Jadi kalau aku bareng sama ngotot juga, aku tuh bisa, tapi aku nggak mau gitu. Nah ini
Aku udah simpen tuh ya screenshotnya ya. Ya Allah, baru lewat berandaku storynya, ternyata dunia dalam berita telah tersampaikan reporter syar'i. Jan lu MS tenan lambene haha ngurusin netizen komen belas ra kreatif gitu ya. Contoh LLTV gitu ya. Lost Doll, pemuda yang sangat kreatif dan dewasa pemikirannya, ya ampun deh ambles tenan titeni. Itu ya, dia mendoakan aku dan nggak apa-apa. Ternyata udah dihapus kan, ternyata kan mbaknya kan. Terus bilang katanya aku udah punya anak, kok nggak ini. Ya harusnya kamu juga tahu diri dong. Kalau mau komen tuh dipikir dulu ya. Maaf ya, aku sambil senyum aja. Kalau mau komentar dipikir dulu ya mbak ya. Jadi kamu tuh nggak tahu masalah yang sebenarnya terjadi. Aku udah tahu masalah yang terjadi karena aku yang merasakan. Jadi mohon maaf kalau kalian tersinggung dengan kiasanku itu. Ya, itu aku masih mending loh pakai kata-kata reporter syar'i. Kalau aku bilang kayak kamu tuh mulutnya lemes, pasti lebih sakit hati lagi kan, gitu kan. Karena apa? Di komen yang mana sih? Aku pokoknya udah simpan semuanya kok. Udah simpan semuanya, gitu ya. Nah, kamu kan komen kan matanya blur habis baca koran sebelah panjang lebar kayak berita korannya. Nah, itu ngapain kamu kasih tahu ke komenan orang lain di video orang lain sementara kamu baca gitu ya. Gitu. Terus aku bilang kan beritaku tersampaikan. Kok kamu tersinggung? Kan memang kamu yang menyampaikan. Sebenarnya tanpa kamu menyampaikan pun pasti dia udah baca dan udah lihat. Terus ngapain ikut campur gitu kan. Oke, ini udah panjang lebar banget. Karena coba tak telepon lagi ya. Tak telepon lagi coba. Coba tak telepon lagi ya. Nanti durasinya panjang nggak apa-apa ya. Berdering lagi ya. Berdering lagi. 4 kali telepon. Gak diangkat, tetap nggak diangkat. Oke, sampai mati aja deh, takutnya nanti aku matiin dia mau angkat lagi. Hidup itu harus santai ya mbak ya. Terbukti nggak diangkat ya. Oke. Jadi sekian dulu videonya. Begitulah pokoknya cerita yang sebenarnya gitu ya. Kalau ada yang masih mancing-mancing aku untuk ngeluarin bukti, suatu saat bakal aku keluarin beneran buktinya dari semuanya ya. Dari pertama dia, pokoknya aku akan ceritakan. Kalau masih ada yang menghujat lagi gitu, pasti aku akan ceritakan sedetil-detilnya lagi. Berikut barang-barangnya aku mau kayak giniin aja gitu ya. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa tetap berpikir positif ya mbak ya mas ya. Gitu ya. Sekarang katanya aku anaknya nggak mau ngeladenin, dia mau pansos sama maknya. Enggak. Oke. Jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa tetap berpikir positif. We love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.